perkenalkan, nama saya Natalia Berbarus dengan nomor induk mahasiswa 24107212. Saya sebagai mahasiswa di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang, dan pada saat ini saya akan melaksanakan PPL saya yang pertama. Terima kasih. Bagaimana rasanya setelah di kelas 4? Atau mau lagi ke kelas 3? Tidak ya. Berarti kita harus bersyukur karena kita sudah di kelas 4. Jadi kalau di kelas 4 itu Ibu berharap kalian itu sudah harus semakin rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Oke, baiklah. Mengawali pertemuan kita hari ini, coba siapa yang mau pimpin doa ke depan? Ya, si Rado. Oke, anak-anak, coba ambil dulu sikap berdoa. Bagaimana berdoa yang baik? Coba, ayo silakan, Nak. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Oke, Kak. Ke depan, semua melihat ke depan, perhatikan ke depan. Apa judulnya itu? Mengembangkan kemampuan diriku. Mengembangkan kemampuan diriku. Nah, jadi materi kita untuk hari ini adalah mengembangkan kemampuan diriku. Kamu pasti punya kemampuan, kan? Ada kemampuan kalian? Ada, masing-masing orang, dan setiap orang punya
kemampuan sehingga dapat mengembangkan dan menggunakannya untuk menjalani panggilan Tuhan. Ya kan, jadi guru itu panggilan Tuhan untuk mendidik anak-anak supaya menjadi orang yang cerdas. Menjadi dokter itu juga merupakan sebuah panggilan, ya, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Apa kegiatan yang paling kamu sukai? Yang membuat kamu senang? Apa? Bermain. Onsen katakan bermain. Kianta, apa yang membuat kamu senang? Kegiatan apa, Kianta? Main bola. Radu? Berenang. Oke, baik. Coba ceritakan hal yang membuat senang. Apa hal yang membuat kamu senang? Misalnya dikasih uang jajan, yang tadinya 5.000 dikasih 10.000, dibelikan baju baru. Siapa yang tidak senang beli baju baru? Semua senang kan? Atau diajak jalan-jalan. Oke, bagaimana perasaanmu ketika kamu berhasil melakukan sesuatu pekerjaan? Senang ya kan? Senang kan? Kalau sudah siap pekerjaan itu bagaimana kira-kira? Senang. Oke. Nah, coba ceritakan pengalaman ketika kamu bekerja sama dengan teman-teman. Kalian pernah bekerja sama kan? Sebentar lagi pun kalian akan bekerja sama. Pasti ada hal-hal yang membuat kamu senang, ya kan? Kamu bebas berpendapat. Oke, mau lanjutkan. Gambar siapa itu? Tuhan Yesus. Bagaimana pernyataannya? Mari, katanya kan? Nah, baik. Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar Allah. Nah, kepada setiap manusia Allah menganugerahkan apa itu? Coba dibaca dulu. Allah menganugerahkan aneka kelebihan, bakat, dan keterampilan serta kepandaian. Jadi siapa yang memberikan kepintaran sama kalian? Allah. Siapa yang memberikan bakat sama kalian? Allah. Ya. Jadi setiap saat kita harus selalu bersyukur. Coba lihat tangannya itu. Keren kan? Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Pernah ya kalian dengar kata bakat? Pernah? Pernah. Kemampuan pernah dengar? Ya. Apa kira-kira bakat itu, Marcel? Bakat yang bisa dilakukan. Apa kira-kira kemampuan itu, Kianta? Kekuatan kan? Bisa kekuatan itu kan? Kemampuan. Dia bisa berbuat. Nah, itulah kemampuannya. Oke, coba kita lihat apa sih sebenarnya. Bakat adalah kemampuan alami atau potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir. Jadi sejak lahir itu sudah ada bakat-bakat yang ia terima dari siapa? Dari siapa? Dari siapa, Onsen? Dari Tuhan. Coba tegak dulu, Mak. Dari Tuhan. Nah, coba lihat ada jenis-jenis bakat. Yang mana kalian itu? Coba kalian perhatikan dulu. Jenis-jenis bakat. Ada bakat akademik. Apa itu akademik itu? Seperti matematika, sains, bahasa. Kemudian ada lagi bakat apa itu? Bakat kreatif, menghasilkan ide-ide baru, membuat inovasi, ya kan? Seni
ya kan? Ada bermain bola. Adakah di antara ini bakat yang kalian punya? Ada apa? Bermain bola. Main musik ada? Ada juga. Iya, hebat ya yang kelas 4 ini. Oke, apa kemampuan? Nah, kemampuan adalah potensi atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, ya. Oke, coba lihat jenis-jenis kemampuan itu apa saja. Kemampuan berbahasa, apa lagi? Kemampuan berhitung, apa lagi? Kemampuan bayang ruang, apa lagi? Kemampuan olah tubuh, apa lagi? Ya, kemampuan interpersonal, intrapersonal, kemampuan naturalis. Nah, kalau kemampuan bayang ruang itu orang menggambar. Ya kan, bayangkannya dulu kan, baru digambar. Nah, baik. Ibu lanjutkan. Sebentar. Oke, sudah dulu Yus. Oke, coba lihat. Kemampuan dan berbahasa. Itulah kemampuan berbahasa. Personal ya, dengan orang lain itu personal. Ya, baik, oke. Lihat gambar. Ya kan? Ada orang yang bermain bola kaki. Ya kan? Macam-macam kegiatan yang mereka lakukan. Kalau di sebelah sini ada yang apa itu? Melukis, ada juga menyusun puzzle, ya kan? Apa lagi yang di belakang itu? Onsen, apa ini onsen? Membaca buku, ada lagi membuat keterampilan, macam-macam yang mereka lakukan. Oke, stop deh. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang bakat dan kemampuan. Banyak yang memiliki bakat, ya kan? Macam-macam bakat dan kemampuan. Nah, sekarang kita masuk kepada pendalaman kitab suci. Coba perhatikan baik-baik ya. Oke. Coba diperhatikan konsen.
tadi yang diceritakan dari kisah yang tadi tentang talenta? Yaitu bahwa seorang tuan memberikan kepercayaan kepada masing-masing hamba. Apa maknanya? Talenta itu bukan sekedar kemampuan, tetapi talenta itu juga merupakan sesuatu kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Apa saja itu? Selain kemampuan, waktu, apa yang dikasih Tuhan sama kita? Waktu, kemampuan, sumber daya alam, dan kesempatan untuk berbuat baik. Jadi makna dari perumpamaan itu adalah yang pertama tanggung jawab. Apalagi nak? Berbeda-beda kemampuan. Kemudian kesetiaan. Apalagi satu lagi? Pertanggungjawaban. Oke, baiklah. Sekarang coba kamu masuk ke dalam kelompok. Kita masuk ke dalam kelompok. Coba ini didiskusikan dengan teman kelompoknya. Oke. Satu dulu dikerjakan ya nak, dulu. Oke. Ibu berharap kamu dapat menyelesaikannya dengan baik, baca dengan baik, kemudian jangan langsung dijawab saja, tapi harus dibaca dan dipikirkan kira-kira apa jawaban yang paling tepat. Sudah dibawa semua alat tulisnya kan? Oke, baik. Ibu bagikan, tolong ditulis namanya, ditulis kelasnya, dibaca dengan baik ya. Nanti siapa yang sudah selesai boleh dikumpul ya, dikumpul ke depan tertib, jangan berdesak-desakan. Saya kumpul di sekian tadi. Oke, sudah selesai nak? Bagus. Mari absen. Ayo. Sudah ditulis namanya nak? Iya. Rado? Sudah. Aryo? Sudah selesai Aryo? Aryo? Sudah. Sudah belajar tadi malam kan nak? Jawabannya benar semua, hebat. Mari Marcel. Ya. Oke, terima kasih ya. Oh tidak ya, mengerti kan? Ya, bagaimana kelompok Marcel? Ada kesulitan nak? Persilakan kelompok Kianta maju ke depan, dibacakan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan.
membaca, menyusun puzzle, menulis, membantu membuat sesuatu benda. menggunting kertas dengan baik. Oke. Ada pertanyaan? Oke, silakan Marcel. Usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk mengasah kemampuan Nah, usaha. belajar dan latihan? Ya, belajar dan latihan. Oke, tepuk tangan. Silakan dulu. Sekarang berani. Kamu memiliki kemampuan dalam berhitung. Kalau kamu sering melatih, maka akan semakin baik. Nah, jadi bagaimana kita membuat kemampuan kita itu? Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukanlah sesuai kehendak Tuhan untuk membantu orang lain. Ya kan Marcel? Kemampuan itu bukan kita menjadi bagaimana tetapi semakin rendah hati. Baik. Nah, sekarang kita ke refleksi.
kemampuan itu kita buat merugikan orang atau membuat untung diri kita dan untung juga orang lain. Ada gunanya kemampuan kita ya. Nah, itulah menjadi bahan refleksi kita. Nah, sekarang coba siapa yang bawa doa kita? Doa penutup. Oke, Marcel silakan.